Hasto misalnya menyebut terang-terangan itu hubungannya kasus ini dengan Jokowi. Lalu Pak Lembong juga di pengadilan bahkan dia minta agar Pak Jokowi dihadirkan karena kebijakan dia kan perintah langsung dari presiden. Punya dua alasan untuk senang terhadap polisi dan amnesti ini. Yang pertama karena alasan keadilan, yang kedua karena dianggap ini sebagai simbol perlawanan Prabowo terhadap Jokowi. Nah, apakah pada titik nanti ketika desakan dari publik makin kencang supaya masalah-masalah hukum yang terjadi pada era Jokowi, baik itu yang terindikasi melibatkan dirinya maupun keluarganya, akhirnya juga akan diproses. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Sudut Pandang dengan narasumber tetap Buya Tafta. Kita sapa dulu Buya. Buya, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mas Adnan. Buya, ini lagi rame soal pemberian abolisi ke Tom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto, mantan Sekjen PDIP. Ini seperti satu paket dikeluarkan oleh Prabowo dan keluarnya keputusan itu memang menjelang Kongres PDIP ya, mendekati gitu ya. Nah, kita mungkin nggak akan bicara mengenai substansi dari abolisi atau amnesti dari sudut pandang hukumnya karena kita bukan orang hukum dan itu sudah banyak dibahas oleh para ahli hukum. Nah, kita ingin melihat perspektif lain ya, itu kenapa channel ini namanya Sudut Pandang. Oke. Nah, Buya, catatannya apa nih Buya soal ini? Ya, oke. Mas Adnan, saya kira amnesti dan abolisi yang sekarang ini lagi ramai diperbincangkan banyak orang, itu di luar imajinasi banyak orang, saya kira ya, bahwa Banyak yang kaget bahwa Pak Presiden menggunakan hak prerogatifnya ini ya untuk sebutlah membypass gitu ya keputusan hukum yang sudah quote and quote berketetapan tetap, walaupun kan ada mekanisme banding dan seterusnya ya kan, dengan alasan yang berbeda mungkin secara legal ya, secara hukum, karena yang satu namanya abolisi, yang satu namanya amnesti ya, biarkan itu ahli hukum yang menjelaskan ya kan, tapi kan ujungnya sama bahwa keduanya itu terbebas dari keputusan hakim yang artinya bebas ya, tidak ditahan kayak gitu. Nah ini banyak orang yang memberikan apresiasi ya, termasuk juga tidak sedikit ahli hukum kalau nggak bisa disebut semua ya, memberikan apresiasi terhadap instrumen kekuasaan presiden yang satu ini ya, karena dia sifatnya opsional kan ya, ada konteks tertentu yang menjadi dasar ya justifikasi penggunaan instrumen itu ya. Nah, banyak orang memberikan apresiasi karena kasus kedua figur ini ya dianggap banyak politiknya dianggap ini korban dari kriminalisasi ya kan, di balik itu adalah motif-motif politik dan seterusnya, dan semua orang mengaitkan ini dengan presiden sebelumnya karena kasus ini kan berjalan pada saat sebelumnya Mulyono, Pak Jokowi lah ya kan, presiden ke-7 gitu kan, sehingga ke-6 dan ke-7. Jadi hampir ke-8. Hampir ke-8 kan ada usaha tipis-tipis ya untuk amandemen konstitusi. Iya. Jadi ada banyak orang yang cukup memberikan apresiasi ya terhadap keputusan ini, terhadap abolisi dan amnesti ini, dengan tentu saja dengan nuansa alasan yang berbeda-beda ya kan. Yang pertama mungkin sepenuhnya karena alasan keadilan ditegakkan ya kan, karena kedua orang itu dianggap menjadi korban politisasi saja ya. Jadi Pak Prabowo ini akhirnya mendapat simpati dari dua pendukung tokoh sekaligus. Iya. Dari pendukungnya Tom Lembong dan dari pendukungnya Hasto gitu ya. Itu kan yang pertimbangan politiknya ya, artinya argumen politiknya. Tapi yang saya kemukakan tadi sepenuhnya ya pure karena alasan keadilan ya. Jadi kedua orang itu memang merasa harus dibebaskan gitu loh dari sisi rasa keadilan ya kan, dengan argumen hukum yang bisa dijelaskan lah ya. Misalnya dalam kasus Lembong tidak ada niat jahat segala macam kayak gitu kan.
Dan yang kedua, karena kebetulan keduanya juga figur politik kan, yang berseberangan dulu ya dengan Jokowi gitu. Karena itu orang sukar sekali membuang ya dugaan ya bahwa ini terkait dengan motif-motif politik Pak Jokowi. Meskipun dulu pernah di satu tempat ya. Iya, dulu pernah di satu tempat. Karena Tom Lembong adalah mantan Menteri Perdagangan era Jokowi. Betul. Hasto PDIP ya salah satu yang mengendorse Jokowi sebagai presiden kan. Sebelum dipecat ya, sebelum Jokowi dipecat. Dan kedua figur politik ini juga secara eksplisit menyebutkan dalam wawancara di publik ya, di ruang publik. Hasto misalnya menyebut terang-terangan itu hubungannya kasus ini dengan Jokowi. Lalu Pak Lembong juga di pengadilan bahkan dia minta agar Pak Jokowi dihadirkan karena kebijakan dia kan perintah langsung dari Presiden Jokowi saat itu, walaupun dan sayangnya kejaksaan nggak pernah periksa Jokowi itu. Ya, itu juga menjadi alasan ya. Walaupun Pak Jokowi belakangan ini mengatakan bahwa dia hanya prinsip saja, kebijakan itu soal teknis sebenarnya menjadi urusan menteri, bla 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 lah, biasa lepas itu kan. Tanggung jawab. Iya kan. Tapi lepas dari itu semua, karena itu yang kedua itu punya dua alasan untuk senang terhadap abolisi dan amnesti ini. Yang pertama karena alasan keadilan, yang kedua karena dianggap ini sebagai simbol perlawanan Prabowo terhadap Jokowi. Iya kan? Itu kenapa banyak yang melihat relasi Prabowo dan Jokowi sudah ada di titik yang berbeda hari ini. Titik yang berbeda, ya kan. Jadi orang punya pikiran seperti itu bukan tanpa alasan gitu kan, karena ada presidennya, karena ada konteksnya dan seterusnya, ya kan. Sebutlah kalau tidak menggunakan frasa perlawanan terhadap Pak Jokowi, paling tidak orang mengaitkan ini bahwa Pak Prabowo ingin melakukan cleansing, membersihkan dari residu politik peninggalan lama. Atau dia nggak pengen dikait-kaitkan dengan Jokowi lah gitu. Tidak ingin ini menjadi beban dia, karena sebagai real penguasa, real presiden kan dia, Pak Prabowo. Ya seperti itulah. Ya kan, opini yang berkembang di luar, dan saya kira ini biasa saja dinamika seperti ini karena keputusan amnesti dan abolisi ini kan tidak berada dalam konteks yang steril, ya kan. Dia berada dalam sebuah konteks hubungan politik yang kompleks kayak gitu kan. Orang juga tidak akan pernah melupakan fakta bahwa Pak Presiden dengan pasangan dengan Gibran itu juga ada kontribusi besar dari Pak Jokowi selaku presiden saat itu kayak gitu. Jadi ada kompleksitas seperti itu, ya kan. Nah, meskipun begitu, kalau sudut pandang saya ya, tentu saya punya apresiasi dalam batas tertentu terhadap kasus tadi itu, tapi juga kita jangan menganggap bahwa ini sepenuhnya niat yang tulus, clear, bahwa presiden akan mengambil tugas ya untuk menegakkan keadilan, menegakkan hukum dan seterusnya, ya kan? Atau mengembalikan instrumen hukum sebagai alat hukum, betul. Sebagai alat politik kan ada juga yang betul sampai ke sana. Analisanya gitu. Nah, karena itu kita tetap harus kritis, harus tetap kawal, karena hukum ini betul-betul menjadi taruhan. Bahkan Pak SBY eksplisit sekali kan menyebut, ya kan, bahwa tidak ada satupun negara yang pemimpinnya itu berada di atas hukum, lalu negara itu bisa tumbuh dan berkembang membangun peradaban yang baik, gitu, ya kan. Ini kan relevan ya. Artinya dengan bahasa yang lebih retorik ya, hukum harus jadi panglima gitu, dalam pengertian yang hukum yang berkeadilan ya. Jadi pembangunan itu harus dibimbing oleh hukum gitu. Jadi pidato Pak Presiden SBY itu kan seperti ingin menepuk bahu kita ya tentang kesadaran berbangsa ini. Kita nggak mungkin hanya bakal jika kekuasaan mengurus negara ini. Kita harus ditopang oleh kesetiaan kita untuk menegakkan hukum kayak gitu-gitu.
bagaimanapun abolisi dan amnesti adalah keputusan politik yang tentu di situ juga tidak steril dari kepentingan politik. Iya. Karena itu dia tetap harus dikawal ya. Ya. Jadi proses penegakan hukum ini tetap harus dikawal karena hukum itu tidak berada dalam situasi yang di ruang yang vakum ya. Dia selalu ada dalam sebuah interaksi kekuatan politik yang ada di luarnya dan seterusnya. Jadi buat saya amnesti dan abolisi yang ditempuh oleh presiden ini ya dengan alasan yang bisa kita mengerti kalau konteks hukumnya kayak tadi ya di pengadilan, tetapi juga ini adalah isyarat yang bagus ya atau peringatan yang bagus bahwa ke depan hukum betul-betul harus dibebaskan dari intervensi politik, intervensi kekuasaan dan seterusnya. Iya. Ya kan? Memang yang jadi agak menyulitkan dan sedikit melahirkan kompleksitas itu kan ketika sebenarnya ada perbuatan pidana yang dilakukan, tapi ada upaya menjerat orang yang dianggap memang terlibat sebuah tindak pidana, tapi dengan alasan-alasan politik atau dengan background motif politik. Nah itu yang menjadi rumit akhirnya, karena penegakan hukum itu kan harusnya memang bertujuan atau diarahkan untuk pembangunan hukum gitu ya, sehingga orang itu menjadi tunduk kepada ketentuan, comply, patuh gitu ya. Dan kalau ada pelanggaran ya memang harus ada upaya untuk memperbaikinya lewat beberapa mekanisme. Dalam konteks hukum pidana ya orang yang melanggar pidana ya dipidana gitu. Cuma bagaimana menjaga supaya proses pemidanaannya itu tidak ditumpangi oleh kepentingan politik. Nah itu kan yang agak repot tuh Bu ya tuh. Karena di Indonesia ini kan seringkali konstelasi politik yang berubah juga pada akhirnya mempengaruhi kerja-kerja hukum. Ya oke. Karena konteksnya adalah hukum di negara ya, karena konteksnya adalah negara, maka disitulah sebetulnya tanggung jawab yang sangat serius dari seorang presiden, ya kan? Karena tiga jenis kekuasaan itu kan ada di tangan presiden. Dia kepala negara, dia kepala pemerintahan eksekutif, ya kan? Dan dia juga bos besarnya lembaga penegak hukum. Iya. Polri, Kejaksaan, bahkan sekarang termasuk KPK ya. Iya. Jadi ya disitulah tugas presiden yang terpenting, kan amanat konstitusinya di situ. Nah itu konteksnya bahwa penegakan hukum itu bukan melulu memberikan keadilan pada orang yang tersangkut hukum, tapi juga memberi keadilan bagi warga. Karena hukum kan dia bukan entitas yang terisolasi dari publik, dari sosial, gitu loh. Nah, itu yang disebut peradaban. Jadi sebuah peristiwa hukum tertentu kalau kita tegakkan dengan cara yang benar dan adil, dia mempunyai fungsi edukasi ke publik. Nah, itulah yang dimaksud dengan peradaban, gitu loh. Itulah yang dimaksud oleh Pak SBY. Ya, gitu loh. Itu yang dimaksud peradaban, sehingga semua bercermin dari kasus-kasus seperti itu. Kalau bahasa teknis hukumnya kan ada yang disebut efek jera ya. Orang tidak gampang melakukan perbuatan pidana karena dia sadar bahwa ini punya efek yang cukup serius gitu. Memang konsekuensi dari motivasi politik dalam penegakan hukum itu akhirnya terjebak kepada pilah-pilah kasus. Iya. Mana yang mau ditarget, mana yang enggak, mana yang dilepas, mana yang bisa dinegosiasi, segala macam itu jadi lebih menyulitkan ya upaya membangun reputasi hukum dari sebuah negara gitu. Dan ada banyak alasan mengapa hukum itu sukar ditegakkan dalam sebuah interplay politik tertentu, karena orang yang pada orang yang menjadi penguasa kan butuh proses politik tertentu yang kadang-kadang juga melibatkan sejumlah orang ya kan, untuk pembiayaannya dan seterusnya kayak gitu-gitu kan. Jadi ada rasa utang budi terhadap orang-orang tertentu ya. Pada waktu dia terjerat kasus hukum maka dia punya keberanian moral untuk membiarkan itu ya, untuk menegakkan keadilan melalui hukum kayak gitu. Nah itu sisi terberatnya itu. Iya. Dari seorang pemimpin. Iya, jadi itulah
itulah pemimpin, itulah leadership. Kan ujian-ujiannya itu bukan pada proses politiknya saja, tapi juga setelah dia menang dalam pertarungan politik, ya kan? Karena pada saat pertarungan politik kan betul-betul pertarungan elektoral. Lawannya jelas, ada pihak yang lain, ada pihak di sebelah sana. Tapi begitu jadi presiden, lawan dia kan bukan kelompok orang, ya kan? Lawan dia kan tidak real manusia. Lawan dia yang sesungguhnya adalah ya problem pembangunan. Kemiskinan, Ada soal kemiskinan, ada soal transparansi, ada soal korupsi dan seterusnya kayak gitu. Jadi leadership itu harus lahir justru karena kesadaran terhadap problem ini, bukan kesadaran pada orang per orang gitu loh, ya kan? Ya. Jadi beyond gitu. Buya, Oke. ini kan yang terakhir mungkin ya. Oke. Ada kesan Prabowo sedang pelan-pelan mengignore Jokowi ya. Bahkan terakhir Jokowi itu mengaku saya nggak pernah diajak komunikasi ketika Prabowo mengeluarkan kebijakan abolisi dan amnesti. Kan orang kemudian juga merespon, emang siapa lu gitu. Kan cuma mantan presiden gitu ya. Mungkin mereka udah sangat muak tuh ya dengan Pak Jokowi gitu. Nah, apakah pada titik nanti ketika desakan dari publik makin kencang supaya masalah-masalah hukum yang terjadi pada era Jokowi, baik itu yang terindikasi melibatkan dirinya maupun keluarganya, akhirnya juga akan diproses. Ya itu kan titik pendulum yang akan sangat ekstrim tuh ya. Iya, itu PR keras yang diberikan banyak orang terhadap Pak Prabowo kan. Tapi saya kira juga Pak Prabowo akan melakukan kalkulasi manfaatnya buat dia apa kayak gitu-gitu kan. Itu satu. Yang kedua, maksud saya itu bukan keputusan moral yang sederhana dari perspektif Pak Prabowo ya. Dia berhadapan dengan situasi yang sekarang ini jadi rumit, saya masih harus ngurusi masa lalu gitu kan, kira-kira kayak gitu. Iya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang benar Pak Jokowi itu punya semacam keluhan yang seperti Anda bilang, nggak pernah dicawe-cawe lagi dan seterusnya, justru pertanyaan saya mengapa dia punya keluhan kayak gitu, ya kan? Kenapa dia tidak meletakkan posisi sebagai warga biasa? Nah itu susahnya, kenapa ya? Itu juga pertanyaan kita. Iya kan? Kenapa nggak bisa diem, cukup menjadi seorang mantan presiden dengan apa yang sudah dia punya hari ini, dan ya tampil sebagai warga negara yang negarawan. Iya. Kok tiba-tiba jadi baper gitu kan? Pertanyaannya kan kayak gitu. Lalu orang kan menjadi berspekulasi lagi, jangan-jangan dia kan merasa punya andil terhadap kemenangan Pak Prabowo. Bisa jadi Kayak gitu kan? saya punya saham. Jadi ada semacam tagihan gitu ya, tagihan dividennya harus dibagi. Iya dong. Kalau ada apa-apa yang cukup genting komunikasi dong dengan saya mau kayak gitu-gitu kan? Kan sebetulnya tidak ada hak legal dia untuk mendapatkan untuk dimintai apa kayak gitu-gitu kan? Kalaupun ada juga bukan penasehat presiden. Ya, kalaupun ada niat baik dari sebelum, biarkan itu menjadi urusan Pak Presiden yang sekarang gitu kan. Konsultasi atau sekedar diskusi dan seterusnya seperti yang dia lakukan terhadap misalnya ke Pak SBY dan seterusnya, itu normal saja gitu. Menjadi aneh malah kalau Prabowo terus-menerus ketemu Iya, gitu kan. sementara mantan presiden banyak. Gitu ya. Oke. Jadi menurut saya sih Pak Jokowi kalau dia mau merasa dirinya aman, mengambil sikap sebagai warga negara biasa, tidak perlu memberikan reaksi atau baper seperti itu ya, karena dia diam saja kan udah jadi banyak masalah orang, gitu kan? Tapi emang nggak bisa diem kayaknya. Karena terakhir kan juga waktu pemilihan ketum PSI ikut-ikutan juga. Iya. Bahkan berkampanye, berpidato gitu ya, mengatakan saya akan mendukung penuh PSI gitu. Ya sebagai warga negara biasa kan sebetulnya, biasa saja hak politik segala macam. Tapi karena Pak Presiden ini ada konteks politiknya, dia dipecat dari PDIP, ya kan.
Jadi dia PSI adalah sebagai semacam mana ya? Jangan-jangan itu juga sejenis simbolisme perlawanan Pak Jokowi terhadap PDIP. Sebutlah PDIP atau partai pada umumnya yang tidak menyukai dia, gitu kan? Dan nggak ada yang menampung dia kan? Iya. Lalu dia juga merasa bahwa dia punya sejumlah pengikut yang cukup penting untuk bisa membesarkan partai ini kan. Karena alasan ini juga PSI mendekati Kaisang, gitu kan? Kalau bukan karena alasan yang bersifat politik elektoral ini kan, ya. Apa maunya gitu, apa pentingnya gitu. Ini soal pragmatisme politik biasa saja. Dan ternyata mungkin kalkulasinya salah gitu ya, karena setelah tidak menjadi presiden pengaruhnya bisa saja sangat menurun ya, signifikan, dan itu tidak memberi arti elektoral bagi partai yang memakainya. Ya, kita tidak tahu karena kan yang punya kesadaran kritis terhadap perubahan politik segala macam kan orang seperti Anda yang kritis, yang terdidik, tapi rakyat pada umumnya segala macam, dia mungkin masih suka ya kan, dan percaya, dan itu dikonfirmasi oleh survei kan bahwa orang yang mencintai Pak Jokowi itu masih sekian puluh persen, kalau ambil sekian persen saja untuk bisa mendukung PSI, dikonversi menjadi suara PSI ya, terutama mereka yang pendukung yang fanatik ya terhadap Jokowi segala macam, kan pasti bisa diajak. Fanatik agama aja nggak boleh ya. Ya itu soal pragmatis biasa ya, kalkulasi kalkulasi yang pragmatis gitu ya. Kayak gitu. Jadi kasus Palembang dan Pak Hasto ini bukan dia heboh bukan karena semata-mata problem hukum, tapi dia berada dalam sebuah konteks politik, dalam sebuah konteks political game ya. Yang hangat gitu lah, kayak gitu kan. Dan konteks politiknya sudah berubah dari proses hukum yang di awal dengan yang di akhir. Iya, jadi sehari setelah Pak Hasto dibebaskan langsung dia berangkat ke Bali kan, bagaimana mengharukannya perjumpaan dia kan dengan Bu Megawati di atas panggung kan, gitu. Artinya Hasto bukan semata-mata dirinya sebagai sekjen, tapi dia adalah terasosiasi kuat dengan PDIP sebagai institusi partai yang tidak kecil, dan Bu Mega kayak gitu. Ini kan menjadi bumbu-bumbu yang membuat isu ini menjadi drama politik kita nggak selesai. Gitu. Belum lagi orang membayangkan bahwa jangan-jangan ini pertanda Prabowo ingin membangun persekutuan politik baru dengan PDIP gitu kan. Ya itu suka atau nggak suka sebenarnya sudah disampaikan juga secara langsung oleh Bu Mega kan. Yeah. Dengan mengatakan seluruh kader PDIP harus mendukung program pemerintah hari ini. Itu kan yang statement yang penting pro rakyat gitu ya. Yang penting pro rakyat. Ini kan pernyataan yang sudah semakin menunjukkan sikap politik dari PDIP sebenarnya. Cuma kita lihat apakah ke depan akan dapat kursi kabinet atau seperti apa. Jadi kan komunikasi politik antar elit ini kan semuanya kelihatan simboliknya. Simbolik. Jadi kadang-kadang kita harus membaca dari bukan apa yang dia katakan, tapi pada apa yang tidak dia katakan. Karena itu harus sensitif terhadap konteks. Kayak itu gitu. Kalau kita ngeliat Jokowi deh kayak. Sudah tapi belum. Sudah tapi belum. Oke, sahabat integritas, kita stop dulu di sini. Program Sudut Pandang akan lanjut ke episode berikutnya. Tetap bersama Buya Tafta. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.